Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali pada channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan mengantarkan kita pada syafaatnya nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia tentunya kita sering melakukan kesalahan. Manusia yang bertakwa tentu akan selalu meminta ampun kepada Allah dan memohon agar segala dosanya terhapuskan. Untuk menjawab hal tersebut, Allah telah memberi perintah kepada manusia untuk selalu memohon ampun dan bertaubat. Salah satunya dengan mengucapkan zikir istighfar, yaitu Astaghfirullahaladzim. Obat hati dalam Islam salah satunya adalah dengan cara berzikir. Fungsi istighfar sebagaimana dalam berzikir, yaitu amalan zikir membuka rezeki. Keutamaan berzikir membuka pikiran dan jiwa. Salah satu cara menenangkan hati dalam Islam dan membuat jiwa tenang dalam Islam. Akan tetapi, seringkali manusia lupa bahwa setiap kesalahan akan selalu ada catatan amalnya oleh malaikat. Bagaimanapun kita membutuhkan ampunan dan bimbingan Allah agar dalam setiap kesalahan dapat Allah ampuni, tentu dengan taubat kita yang mengiringinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut adalah penjelasan, pengertian, dan juga keistimewaan amalan istighfar. Pengertian istighfar. Istighfar berarti memohon ampunan. Istighfar termasuk dalam bacaan yang sering disebutkan dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan mengenai istighfar dalam ayat berikut. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlalu pada umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka yang nyata. Quran Surat Al-Kahfi ayat 55. Allah sebagai zat yang maha pengampun memberikan perintah kepada manusia untuk senantiasa meminta ampun. Selayaknya Allah yang maha pengampun, Ia pun akan memberikan ampunan kepada hambanya yang memohon ampunan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan jika manusia tidak pernah sekalipun memohon ampunan kepada Allah, maka ia termasuk orang yang sombong dan ingkar kepada Allah. Seringkali ucapan istighfar disebutkan kala manusia melakukan dosa. Akan tetapi di balik itu semua, istighfar tentu tidak hanya sebagai ucapan ketika melakukan dosa. Mengingat bahwa manusia sadar ataupun tidak sadar seringkali berbuat dosa. Untuk itu, amalan istighfar tidak hanya dilakukan saat sudah melakukan dosa. Istighfar bukan hanya sekedar kalimat, melainkan sikap dan amalan kesungguhan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati yang terdalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan istighfar dalam keseharian. Mengucapkan istighfar dengan penghayatan dan kesungguhan tentu memiliki keutamaan. Amalan istighfar adalah salah satu amalan yang sangat diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam memahami sifat Allah yang maha pengampun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut adalah keutamaan dari mengucapkan dan mengamalkan kalimat istighfar dalam keseharian. Yang pertama, mengingat Allah. Dengan istighfar, akhirnya kita senantiasa mengingat Allah, yaitu dari rukun iman, rukun Islam, iman dalam Islam, hubungan akhlak dengan iman, Islam dan ihsan, dan hubungan akhlak dengan iman.
Manusia seringkali lalai dan khilaf akan Allah yang mengatur dan mengawasi segala-galanya. Dengan berzikir, kita lebih akan memahami dan menghayati bahwa Allah Maha Pengampun. Dengan ampunannya, kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Tanpa Allah berikan ampunan, maka manusia bisa masuk pada kesesatan dan jurang kesengsaraan, khususnya kelak di akhirat. Ampunan Allah tentu hanya akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang taat dan muslim. Sedangkan orang-orang yang tidak taat dan musyrik tentu tidak akan diampuni oleh Allah, karena tidak menganggap Allah sebagai Tuhan dan diikuti aturannya. Yang kedua, takut berbuat dan menambah dosa. Seperti pada Quran surat Hud ayat 3 yang berbunyi, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik secara terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diperintahkan Allah agar selalu meminta ampunan dan bertaubat. Artinya, tidak hanya istighfar, melainkan juga melakukan perubahan dalam diri menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, tidak berbuat sombong. Manusia yang senantiasa beristighfar, maka ia akan jauh dari perbuatan sombong. Hal ini dikarenakan ia menyadari bahwa tidak ada satupun dalam dirinya yang bisa disombongkan, apalagi jika ditandingkan dengan apa yang Allah ciptakan. Dari situ kita bisa memahami bahwa manusia makhluk lemah yang justru butuh ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong dalam Islam atau sifat sombong dalam Islam adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hati lebih tenang. Dengan mengingat dan memohon ampun kepada Allah, tentu hati kita akan menjadi tenang. Hal ini karena kita yakin dan sadar bahwa Allah bisa melakukan dan memberikan ampun kepada manusia. Menyerahkan diri dan memasrahkan diri kepada Allah adalah hal yang paling baik, karena kita menyerahkan hidup kepada Yang Maha Dahsyat dan menguasai seluruh alam jagat raya. Yang kelima, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedangkan kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedangkan mereka meminta ampun. Quran surat Al-Anfal ayat 33. Dengan beristighfar, kita juga bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadir hanya bagi mereka yang benar-benar tunduk hatinya dan memohon ampun kepada Allah. Tidak ada satupun yang bisa memberikan keselamatan dan ampunan selain Allah. Allah juga yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat ketika kita benar-benar menginginkan ampunan tersebut. Dan yang keenam, mudah memaafkan. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat At-Taghabun ayat 14. Dengan memohon kepada Allah setelah mengetahui amalan istighfar, kita pun akan mudah memaafkan kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kita menjadi pribadi yang mudah untuk memaafkan atas kesalahan orang lain. Bahkan kita tidak akan menjadi pribadi penendam dan juga pribadi yang menyimpan konflik dengan orang lain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.